Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Tujuan saya membuat video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas kuliah yang mana di dalamnya menjelaskan tentang mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak yang kedua sebagai pengelola. Nah, karena sifatnya itulah kenapa mudharabah bisa dikatakan lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah suatu tekad kerjasama antara dua atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dan di sini ada jenis-jenis mudharabah. Menurut PSAK 105, akad mudharabah dibagi menjadi 3 jenis. 1. Mudharabah muqayyadah, yang merupakan bentuk mudharabah dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana sahibul mal dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, merupakan bentuk mudharabah dengan kondisi pengelola mudharib diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dan yang ketiga, mudharabah mushtarakah, merupakan bentuk mudharabah dengan kondisi pengelola dana menyertakan dana atau modalnya ke dalam kerjasama usaha di tengah perjalanan usaha. Berakhirnya akad mudharabah. Pada dasarnya dalam akad mudharabah, durasi kerjasamanya tidak tentu dan tidak ada batasan sama sekali. Namun, para pihak yang berakad berhak menentukan jangka waktu akadnya sendiri. Selain itu, akad mudharabah juga dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. 1. Pada mudharabah yang telah ditentukan jangka waktunya, maka akad akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, salah satu pihak mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak hilang akal atau meninggal dunia. Yang keempat, pengelola dana tidak amanah dalam mengelola dana sesuai dengan tujuan yang dituangkan dalam akad. Yang kelima, modal usaha tidak ada. Produk mudharabah. Mudharabah merupakan akad yang sering digunakan pada produk keuangan syariah. Contohnya seperti tabungan, pembiayaan, deposito syariah, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, mudharabah juga digunakan pada instrumen moneter di Indonesia seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah yang mana disingkat sebagai SBIS. Rukun. 1. Orang yang berakad. Siapa saja orang yang berakad itu? Yang pertama, pemilik modal atau disebut dengan sahibul mal. Yang kedua, pelaksana atau usahawan yang disebut dengan mudharib. Yang kedua, modal atau mal. 3, proyek atau usaha. 4, keuntungan. Dan kelima, ijab qabul. Syarat umum. 1. Orang yang terikat atau terkait dalam akad cakap hukum. Dan 2, syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan uang tunai. Dan yang keempat, langsung diserahkan kepada mudharibnya. Yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Syarat khususnya. 1. Permohonan pembiayaan
data identitas pribadi, data identitas perusahaan, dan proposal proyek yang dilaksanakan, garansi atau jaminan. Contoh mudharabah antara dua pihak, yaitu si sohibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk suatu usaha percetakan selama 9 bulan. Lalu sohibul mal memberikan uang kepada mudharib sebesar 20 juta rupiah, dan kedua belah pihak tersebut sepakat untuk nisbah bagi hasil yang hasilnya 40% keuntungan untuk si sohibul mal. Sekian dari saya, salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.